Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, sesuai dengan jadwal adalah pembelajaran IPA. Ketemu lagi dengan saya, Pak Dwi Sucianto. Kita akan belajar bersama tentang bab 3, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Untuk hari ini kita akan belajar sub materinya adalah klasifikasi materi dulu. Baik, anak-anak sekalian, sudah disiapkan seluruh buku dan alat tulisnya? Ya, mudah-mudahan sudah ya. Baik, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, kalau kemarin kita sudah mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup yang sangat banyak sekali dikelompok-kelompokkan untuk mempermudah mempelajari dan menggolongkannya, maka pada kali ini di bab yang ketiga kita masih belajar tentang klasifikasi atau pengelompokan. Namun pengelompokannya adalah makhluk atau benda yang tidak hidup. Ya, jadi benda yang tidak hidup itu kita sebut sebagai materi. Atau materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Mempunyai massa artinya dapat ditimbang, dan menempati sebuah ruang artinya dia punya volume, punya bentuk, dan sebagainya. Ya, itu yang disebut sebagai materi. Jadi materi di alam ini banyak sekali. Ya, kalau ingat tentang avatar itu ada 4 elemen: air, tanah, api, dan satu lagi apa? Udara. Ya, itu semuanya adalah materi, ya. Komposisi penyusun alam ini. Ya, baik. Nah, karena banyak sekali maka kita perlu untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikannya supaya mudah untuk mempelajari dan mendapatkan manfaatnya. Baik, kita lanjut. Tujuan klasifikasi materi tadi ya, agar lebih mudah dipelajari dan disusun secara sistematis. Nanti kita mendapatkan manfaat dari materi yang ada di alam. Kemudian dasar atau cara klasifikasi materinya atau dasar pengelompokannya ada dua. Yang pertama adalah materi yang dikelompokkan berdasarkan wujudnya, dan yang kedua materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Baik, kita langsung ke yang pertama saja. Klasifikasi atau pengelompokan materi berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, materi dikelompokkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ini di SD sudah pernah ya. Nah, apa saja dan bagaimana perbedaannya? Yang pertama dari bentuk dan volumenya. Ya, dari bentuk dan volumenya. Padat, cair, dan gas ini bisa dibedakan. Dari bentuk dan volumenya, untuk benda padat misalnya batu itu bentuknya tetap dimanapun batu itu diletakkan, volumenya juga tetap ya, tidak berubah-ubah dia. Ya, jadi padat adalah bentuk tetap, volume tetap. Sementara benda cair itu memiliki bentuk yang bisa berubah-ubah menyesuaikan wadahnya, tetapi volumenya tetap. Jadi yang berubah hanya bentuknya saja. Misalnya segelas air ditaruh ke dalam piring, maka dia nanti bentuknya berubah menyerupai piring. Tapi ketika ditaruh lagi di gelas lagi, maka dia akan sama lagi, ya, menyerupai gelas lagi, dan volumenya juga tetap, ya. Misalnya tidak ada yang tertinggal di piring misalnya, nanti volumenya akan tetap. Jadi cair itu memiliki sifat bentuknya tetap, bentuknya berubah, volumenya tetap. Kemudian yang gas misalnya parfum misalnya, ya. Kalau dia disemprotkan, bentuknya berubah dari yang tadinya cair nanti berubah menjadi gas, ya, memenuhi ruangan. Jadi bentuknya berubah, volumenya juga berubah. Ya, itu dari bentuk dan volumenya. Kemudian dari jarak antar partikel penyusunnya. Jadi benda itu disusun atas partikel-partikel yang lebih kecil yang menyusun benda itu, ya. Kalau benda padat itu partikelnya sangat rapat, ya, sehingga sangat kuat dia, ya. Ulangi lagi. Benda cair, ya, nanti jarak antar partikel penyusunnya itu lebih renggang. Sementara gas itu sangat renggang sekali, sehingga gampang sekali dia berpindah-pindah, ya.
Kemudian yang ketiga, perbedaan dari gaya tarik antar partikelnya. Zat padat itu gaya tarik antar partikelnya sangat kuat sehingga dia sangat susah untuk dipisah-pisahkan. Untuk zat cair, gaya tarik antar partikelnya lebih lemah, ya, tidak terlalu kuat, tapi juga tidak sangat lemah, tidak, ya, lebih lemah. Dia agak lemah begitu. Sehingga apa? Dia juga kadang bisa dipisahkan, kadang juga susah dipisahkan. Misalnya air, ya, dia bisa gampang digoyang-goyangkan, dia akan berubah bentuknya, tetapi masih terikat dalam kelompoknya. Sementara kalau gas, gaya tarik antar partikel penyusunnya itu sangat lemah, sehingga ketika ada duren misalnya, duren ketika dia dibuka itu nanti partikel penyusun duren itu akan keluar sehingga tercium baunya, ya, sangat lemah itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah dari gerak partikel penyusunnya. Zat padat, gerak partikel penyusunnya itu tidak bebas, nggak bisa gerak kemana-mana, partikel penyusunnya di situ saja, sehingga dia tidak bisa berubah-ubah secara mudah, ya. Batu, partikel penyusunnya, ya, gerakannya di dalam batu itu tidak bisa keluar-keluar, ya. Gerakannya hanya bergetar saja di tempatnya. Untuk zat cair bebas, ya, gerakannya sudah lebih bebas tapi terbatas. Artinya apa? Geraknya sudah agak lebih luas tetapi dia masih terikat dalam kelompoknya. Sementara untuk gas itu gerak partikel penyusunnya sangat bebas, sangat mudah keluar dari kelompoknya. Nah, itu perbedaan antara padat, cair, dan gas. Pengelompokan partikel berdasarkan wujudnya, padat, cair, dan gas. Kemudian yang kedua, klasifikasi atau pengelompokan materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Ya, ini materi berdasarkan komposisi dan sifatnya sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Namun zat tunggal itu dibedakan lagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Sehingga berdasarkan komposisi dan sifatnya materi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama, unsur. Apa itu unsur? Ini adalah istilah yang baru untuk kalian sehingga perlu kita definisikan pengertiannya. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa, ya. Kemudian bagian terkecil dari unsur adalah atom. Nah, itu atom di SD kalian sudah pahami, yaitu tidak dapat dibagi lagi, itu namanya atom, ya. Jadi unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contoh supaya lebih paham, ya. Misalnya ada sebongkah emas. Sebongkah emas ini kita bagi terus menerus sampai kecil-kecil sampai yang paling kecil, maka dia akan menjadi unsur atom atau unsur emas atau atom emas, ya. Jadi yang paling kecil dari sebongkah emas itu nanti adalah unsur emas. Ya, dan itu tidak bisa kita bagi lagi secara proses kimia biasa. Nah, di dunia ini ada banyak unsur yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan. Ada lebih dari 100-an unsur. Karena ada banyak unsur maka perlu kita namai. Kita beri nama, dan untuk mempersingkat memberi nama itu kita beri dengan lambang unsurnya. Nah, lambang unsur itu kita ambilkan dari huruf Latinnya, huruf nama Latinnya. Maka nama Latin dan nama Indonesia perlu kita tampilkan semuanya. Ini ada 9 contoh unsur logam, ya. Ada unsur non logam dan unsur logam. Yang unsur logam contohnya aluminium, ya. Nama Indonesianya aluminium, lambangnya Al, ya. Bukan AI, ya, Al. Kemudian aurum, nama Indonesianya emas, ya. Jadi emas itu nama Latinnya aurum. Lambangnya AU, ya, bukan EM, ya, karena diambilkan dari nama Latinnya bukan nama Indonesianya, ya. AU, aurum. Argentum, perak, ya. Lambangnya adalah AG. Kalsium atau calcium, ya, bacanya, ya. Kalsium Indonesianya lambangnya CA. Cuprum, tembaga, Cu. Ferum, besi, Fe. Natrium, Na, plumbum, timbal, ya.
EB, stannum, timah, SN lambangnya. Ya, ini contoh unsur logam. Contoh unsur non logam, misalnya nama latinnya oksigen, nama Indonesianya oksigen, lambangnya O saja. Hidrogen, H. Karbon, ya, carbon nama latinnya ya, atau arang dalam bahasa sehari-hari itu C lambangnya. Sulfur, belerang, S. Fosforus, fosfor, P, ya, dari P ya, fosforus. Nitrogen, ini nitrogen, maaf ya, nitrogen, N. Iodium, baca iodium ya, bukan lodium. Iodium, nama Indonesianya iodin, lambangnya huruf I besar. Ya, itu contoh unsur non logam dan lambangnya. Bagaimana cara pemberian lambang unsur? Ya, ini dari orang namanya Berzelius ya. Ada cara-cara pemberian lambang unsur. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf depan dari nama latinnya. Kemudian huruf awal ditulis dengan huruf kapital, huruf depannya ditulis dengan huruf kapital atau besar. Kemudian untuk unsur yang memiliki huruf depan sama ditambahkan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Ya, misalnya karbon ya, karbon lambang unsurnya C. Sementara kalsium ya, kalsium lambang unsurnya Ca. Loh, kok karbon kok satu huruf tok, sementara kalsium atau kalsium Ca ada dua huruf? Karena karbon ditemukan lebih dulu sehingga dia langsung dinamakan atau dilambangkan dengan huruf C saja. Kalsium ditemukan setelah karbon sehingga dia diberi huruf C, tapi karena sudah ada C dari karbon maka ditambahkan dengan huruf yang kedua yaitu Ca. Dengan A itu adalah huruf kecilnya. Jadi kalau ada Ca dua huruf, yang satu besar satu kecil, maka ini sebenarnya adalah satu unsur ya. Nitrogen N ya ditemukan lebih dulu, nikel ditemukan kemudian sehingga dia menyesuaikan Ni untuk membedakan. Hidrogen H, helium He ya atau He ya. Hidrogen ditemukan lebih dulu, helium kemudian. Nah, itu cara pemberian lambang unsur. Kemudian senyawa. Senyawa adalah zat tunggal ya, sama-sama dengan unsur zat tunggal yang masih dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa ya. Dengan unsur tadi, kalau unsur zat tunggal tidak dapat diuraikan lagi, tapi kalau senyawa zat tunggal tapi masih dapat diuraikan ya menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia. Senyawa tersusun dari dua unsur atau lebih. Jadi dua unsur bergabung menjadi satu itu membentuk senyawa ya. Sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Nah, contoh ya misalnya air yaitu termasuk senyawa, H2O ya rumus kimianya tersusun atas unsur hidrogen H ini ya, hidrogen ada dua atom hidrogen dan oksigen O ya. Nah, karena tidak ada angkanya maka dia satu atom oksigen ya. Beda dengan penyusunnya. Kalau sifat air yang sudah jadi senyawa, dia sifatnya cair bentuknya, dapat memadamkan api. Tapi kalau sifat penyusunnya, hidrogen misalnya yang menyusun air itu, sifatnya wujudnya gas dan mudah terbakar. Sifat oksigen juga sama, gas, dan oksigen itu dibutuhkan pada proses pembakaran. Tetapi kalau hidrogen dan oksigen sudah bergabung menjadi senyawa air, maka sifatnya sudah berubah. Justru yang tadinya mudah terbakar itu justru malah memadamkan kebakaran. Nah, itu contohnya ya. Kemudian contoh senyawa tadi ya, air H2O. Nah, kalau ada rumus kimia lebih dari beberapa huruf ini, itu sebenarnya adalah rumus kimia dari air atau lambang dari senyawa ya. H2O ini air. Unsur penyusunnya H hidrogen dan O oksigen. H hidrogen ada dua, oksigen ada satu. Garam dapur natrium klorida ya. Ini NaCl, ini masih belum ya. Natrium Na satu atom, Cl atau klorin satu atom. Ini fruktosa ya atau glukosa ini ya. Sukrosa ya, sukrosa C11H22O11. Karbon, mohon maaf ini C12 ya. Karbonnya ada 12 atom, hidrogennya adalah 22 atom, oksigennya adalah 11 atom.
Karbon dioksida misalnya, ini senyawa ya. Rumus kimianya CO2. Terus dari apa? C karbon, O oksigen. Oksigennya ada 2, C-nya ada 1 ya. Dan yang ketiga adalah campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat yang sama dengan sifat penyusunnya. Kalau tadi senyawa itu gabungan dari unsur sifatnya beda dengan penyusunnya. Kalau campuran gabungan dari beberapa zat, dua zat atau lebih, tetapi sifatnya masih sama dengan sifat penyusunnya. Nah, ini matriknya. Campuran dibedakan menjadi 2, campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen bisa dibedakan sifatnya menjadi 3, asam, basa, dan garam. Ya. Bahas satu-satu lagi. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Ya, homo itu sama ya. Jadi campuran homogen itu kalau sudah bercampur, antara yang campur itu tidak beda dibedakan mana yang A, mana yang B. Ya. Contoh campuran itu larutan. Ya. Misal larutan gula. Apa itu larutan? Mencampurkan benda padat dengan pelarutnya, misalnya air. Ya. Kemudian diaduk jadi satu sehingga tidak dapat dibedakan lagi mana yang pelarutnya, mana benda yang dilarutkan. Nah, misalnya ini larutan gula, yaitu gula yang diaduk rata dalam air. Setelah diaduk rata dalam air, gulanya tidak bisa dibedakan mana airnya, mana gulanya, sudah jadi satu. Ya. Tetapi sifatnya masih ada. Sifat airnya masih ada, sifat manis gulanya masih ada, sehingga campuran itu sifat penyusunnya masih ada, masih kerasa ya, airnya masih kerasa, gulanya masih kerasa. Tetapi ketika dilihat sudah tidak bisa lagi mana gulanya, mana airnya. Nah, begitu ya. Kemudian larutan dibedakan menjadi 3, yaitu asam, basa, dan garam. Apa itu asam, basa, garam? Kita lihat. Larutan yang bersifat asam yaitu sifat-sifatnya yang pertama rasanya masam atau kecut. Cuman jangan dicoba-coba ya. Nah, kalau dalam zat kimia itu tidak bisa asam itu terus dicoba dirasakan pakai lidah. Jangan, bahaya ya. Tapi kalau dirasakan ini rasanya masam atau kecut. Kemudian dapat menimbulkan korosi atau merusak logam. Ini kalau kita misalnya motornya kehujanan ya, kalau air hujannya mengandung asam, nanti motornya akan mengalami korosi atau karat ya, berkarat. Jadi sifat asam adalah merusak logam. Kemudian mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Nah, nanti mungkin lebih banyak ditambahkan nanti sama Pak Guru. Kertas lakmus itu adalah kertas yang bisa dipakai untuk membedakan mana asam, mana basa, mana garam. Kertas lakmus ada 2 warna, yaitu biru dan merah. Nah, biru dan merah ini ketika nanti dicelupkan ke suatu larutan, nanti dia akan berubah warna atau tidak. Dan perubahannya nanti bisa membedakan mana asam, mana basa, dan mana garam. Contoh ini, asamnya ini tidak akan bisa merubah kertas lakmus yang warnanya biru menjadi merah. Jadi ketika lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan asam, warna birunya nanti menjadi merah. Kemudian yang keempat adalah memiliki derajat keasaman atau pH ya kurang dari 7 ya. Jadi kalau angka derajat keasamannya antara 0 sampai dengan 7 itu berarti asam. Contoh asam yaitu asam lambung yang di dalam tubuh kita ada asam klorida itu ya, HCl. Kemudian ari jeruk dan lain-lain, ini sifatnya asam. Kemudian yang kedua basa. Sifat larutan basa yang pertama rasanya agak pahit ya. Sepet-sepet gimana begitu ya. Kemudian terasa licin di tangan. Kemudian mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Nah, kalau tadi asam itu merah, dari biru menjadi merah. Kalau basa itu merah menjadi biru. Nanti diingat-ingat ya. Asam merah membuat merah lakmus. Basa biru ya membuat biru kertas lakmus. Ya.
Kemudian memiliki derajat keasaman lebih dari 7, antara 7 sampai dengan 14. Dan yang kelima dapat merusak kulit atau kaustik. Jadi sabun itu misalnya ya, contoh bahasa ini air sabun. Air sabun itu sebenarnya kalau dipakai berlebihan nanti dia bisa merusak kulit gitu, karena mengikis lapisan kulitnya. Ya, kalau kulit yang kotor yang terkikis itu kotorannya, tapi kalau kulit yang bersih disabun terus maka lapisan kulitnya yang akan rusak. Jadi jangan berlebihan. Kemudian ada contoh bahasa lagi air kapur dan sebagainya. Kemudian garam. Garam ini apa? Garam itu adalah hasil reaksi antara asam dengan basa. Jadi kalau ada larutan asam dicampurkan dengan larutan basa, nanti dia akan menghasilkan garam dan air. Jadi garam itu adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Sifatnya apa? Netral. Kalau netral gimana? Tidak mengubah warna kertas lakmus. Jadi lakmus biru tetap biru, lakmus merah tetap merah. Kemudian tambah satu lagi di sini ya. Kemudian yang terakhir adalah campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang masih dapat dibedakan antara satu zat penyusun dengan zat penyusun lainnya ya. Jadi kalau campuran homogen tadi tidak dapat dibedakan antara satu penyusun dengan penyusun yang lainnya, kalau heterogen bisa dibedakan. Ya, kenapa? Karena hal ini terjadi karena zat tidak dapat bercampur secara sempurna. Kemudian pada campuran heterogen seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama. Artinya satu zat dengan zat yang lain itu banyaknya tidak sama itu ya. Banyak sedikitnya tidak sama. Contoh campuran pasir dan air, ini campuran heterogen. Ya, demikian ya untuk pembagian atau klasifikasi materi. Nah, ini untuk mengakhiri yaitu perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Unsur itu zat tunggal, senyawa juga zat tunggal, campuran itu campuran ya, bukan zat tunggal. Kemudian kalau unsur tidak dapat diuraikan, senyawa dapat diuraikan, campuran juga dapat diuraikan. Unsur terdiri dari satu jenis atom, senyawa tersusun atas dua jenis atom atau lebih, campuran tersusun atas dua zat atau lebih. Senyawa perbandingan massa zat penyusunnya tetap, perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Itu untuk campuran. Nah, terakhir latihan, coba golongkan zat-zat di bawah ini dengan memberi tanda centang pada kolom yang tersedia. Besar. Nah, begini ya. Gula masuknya unsur, senyawa, atau campuran menurut kalian? Coba. Apa? Iya, tadi gula itu masuk sukrosa ya. C12, H11, C12, H22, O11 itu ya. Misalnya ya di sini ya. Rumus kimianya C12, H22, O11 ya. Ini rumus kimianya ya. Ini jelas, ini saya perkecil dulu. Ini rumus kimianya. Kalau rumus kimia begini, kira-kira apa? Iya, apakah dia masuk unsur? Bukan ya, karena ada banyak, itu ada C, karbon, ada hidrogen, ada oksigen. Apakah dia masuk senyawa? Iya. Apakah masuk campuran? Enggak ya. Jadi ini masuknya adalah senyawa. Air, apa tadi air? Rumus kimianya adalah H2O ya. Jadi apa ini? Hidrogen, oksigen, unsur, senyawa, campuran. Unsur? Bukan, karena dia ada hidrogen, ada oksigen, maka dia adalah masuknya senyawa juga ya, bukan unsur. Emas, aurum. Nah, ini apa ini? Maksudnya iya unsur ya. Besi, ada masih ingat tadi? Rumus kimianya apa? Fe, ferum. Nah, maksudnya apa? Unsur, lebih tepatnya unsur logam. Arang ini apa? Karbon ya. Apa ini berarti? Unsur juga. Udara, udara apa? Udara itu campuran dari berbagai
unsur dan senyawa di situ ada oksigen, ada nitrogen, ada karbon dioksida, macam-macam ya. Kalau tinta apa tinta? Tinta kan ada campuran air, ada campuran warna dan sebagainya ya. Nah, berarti apa ini? Tinta itu adalah campuran. Karbon dioksida. Nah, ada yang masih ingat? Apa ini rumus kimia? CO2. Apa coba? C itu karbon, O itu oksigen. Berarti ada 2 unsur atau lebih. Maksudnya apa? Senyawa. Bukan campuran? Bukan ya. Garam dapur. Ini apa ini? Yang masih ingat? NaCl, natrium klorida. Apakah unsur? Bukan. Natrium unsur, klorin juga unsur. Ada 2 unsur jadi 1. Berarti bukan unsur tapi senyawa. Campuran? Bukan ya. Asam cuka. Nah, asam cuka tadi apa? Asam cuka. Nah, cuka itu CH3COH ya. C C CH3CO. Gimana? Iya, senyawa ya. Ada unsur C, ada unsur H, ada unsur O ya. Senyawa. Seng atau zinc ya bahasa ininya ya. Ini Zn. Tok, Zn tok. Maka dia adalah unsur ya. Baik, demikian untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada yang